Ya, Sobat Dolan Asik. Nah, saat ini Dolan Asik kita berbeda karena kita akan mengunjungi sosok pahlawan tanpa tanda jasa atau guru, tepatnya di Jalan Mauni, Gang 1, nomor 73, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Nah, ini merupakan tempat pembuatan tropi, di mana ini sosoknya berbeda. Selain mengajar, beliau juga memproduksi tropi. Nah, seperti apa menariknya dan sisi lain yang tersirat di Dolan Asik kali ini, ikuti saya tetap di Dolan Asik mengasihkan. Ya, Sobat Dolan Asik, inilah yang unik di tropi Arul atau Arul Tropi yang merupakan pemiliknya seorang guru. Masuk gang berkelok-kelok menantang banget, tapi tempatnya luar biasa karena di sini berbagai macam tropi tersedia dan wow, yang pasti ini sudah menyediakan tropi di berbagai sekolah dan hajatan lainnya yang hingga menjadi jujukan masyarakat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Muhammad Badrul Munir ya. Iya, Mas. Yang akrab disapa Mas Arul. Beda tipis sama vokalisnya Noah ya. Arul, sini Arul ya. Rambutnya juga beda. Kalau sana agak panjang, sini pendek. Oke. Kita coba review ke dalam ya. Oke. Untuk Arul tropinya. Seperti apa menariknya? Tetap di Dolan Asik. Ya, Mas Arul, ini kan menarik. Ya. Dan dengan kan sosoknya seorang pahlawan tanpa tanda jasa atau guru ya. Ya. Ini bisa menekuni produksi tropi. Nah, ini ceritanya kayak apa sih Mas awalnya itu? Awal kami adalah karena dulu honorer gajinya kecil, untuk biaya hidup juga kurang, sehingga kita tidak tidak menunggu gaji dari sekolah, tetapi kita punya usaha bagaimana untuk mencukupi keluarga itu cukup gitu. Ya, akhirnya terbesit dan terbentuklah Arul Tropi ini. Ya. Dan kebetulan alhamdulillah di sekolah kami ini sering juara, sehingga kami sering menggandakan piala. Terbesitlah sini baru enak ini buka usaha gini gitu. Oke, luar biasa. Mas Arul, ini menarik. Ini berdiri mulai kapan sih? Mulai 2014. 2014. Berarti udah ribuan tropi ya? Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ini kalau cara ragam tropi itu kayak apa aja Mas yang menarik di Arul Tropi itu? Arul Tropi itu bisa custom, bisa seperti ini. Ini bahan marmer. Ya, ini bahan marmer ini bisa berbagai model. Dan bisa seperti ini yang akrilik ya? Ya, juga bisa seperti ini. Nah, ini pun tinggi bisa 1 meter 2 meter. Tinggi banget ya? Iya. Biasanya teman-teman itu lomba hadroh itu bisa tinggi, lomba pramuka biasanya ada 2 meter tinggi banget gitu. Ya. Mas Arul dari 2014 memproduksi. Ini yang paling bonafit dan paling menurut Mas Arul tuh tisnya besar tuh apa pesanan? Ya, rata-rata alhamdulillah itu ya kita bisa kirim keluar kota. Di mana Mas? Di Pacitan. Kemarin itu piala tropi dengan bentuk genteng dan lain-lainnya. Kita harus membentuk sebegitu persis dengan genteng karena dia ada juara angkat besi. Bendera genteng dengan membawa genteng ini. Itu ada 3 tingkatan. Jadi 1 seperti ini, 2, 3 begitu. 3 meteran berarti? Iya. Gitu ya. Berarti paling jauh Pacitan, ya ini olahraga binaraga waktu itu. Nah, ini kan sisi lainnya luar biasa. Mas Arul itu seorang sosok pengajar ya, guru. Nah, ini munculnya kayak mendesain, terus itu mau ngolah desainnya kayak apa sih Mas? Otodidak atau gimana tuh waktu itu? Kalau untuk desain di awal kita memang belajar, karena guru juga dituntut untuk bisa mendesain media pembelajaran untuk anak. Akhirnya juga bisa untuk media untuk jualan tropi, untuk desain-desain tulisan seperti ini. Begitu ya. Akhirnya bisa tercover semuanya ya. Yang pasti menarik Sobat Dolan Asik. Kayak apa sih produksinya sosok seorang guru Mas Arul? Yang pasti bukan Mas Aril ya. Kita ikuti kayak apa produksinya. Proses pembuatan tropi dimulai dari tahap desain, yaitu menentukan bentuk, ukuran, detail, dan konsep yang sesuai dengan kebutuhan. Setelah desain ditetapkan, dilanjutkan dengan pemilihan bahan yang disesuaikan dengan karakter tropi, mulai dari bahan utama hingga komponen pendukung agar menghasilkan produk yang kuat dan menarik. Selanjutnya, setiap bahan diproses dan dibentuk sesuai desain yang telah dibuat. Tahap terakhir adalah perakitan,
yaitu menyatukan seluruh bagian tropi dengan teliti hingga menjadi satu kesatuan yang kokoh dan rapi. Ya, sebetulnya Nasib, tadi saya melihat betapa piawainya sosok seorang Arul, sosok seorang Mas Arul. Ternyata dia piawai dalam mengajar, terampil juga dalam mengolah dan mendesain, bahkan merangkai sebuah topi menjadi beginian. Nah, Mas Arul, ini saya tertarik. Ini butuh berapa lama kalau satu topi besar kayak gini? Ini kurang berapa? 1 meter ya? Ini kurang 1 meter lebih sedikit. Lebih dikit ya? Butuh berapa lama jadi? Kayak bentar aja ya? Berapa menit gitu? 5 menit. 5 menit jadi ya? Sama jadi. Nggak bingung itu caranya gimana letaknya di poin ini nggak bingung ya? Ya, alhamdulillah karena ya sudah Pegangannya ya? sudah pegangan. Berarti nggak piawai dalam mengajar tapi piawai dalam mengolah sebuah tropi. Nah, Mas Arul ini menarik. Orang pesan tuh, itu kalau Mas Arul mintanya harian, mingguan atau bulanan? Kalau secara volume tuh berapa itu? Kami hitungnya bulanan. Berapa ya kira-kira ya? Kalau bulanan lihat bulannya. Ya. Kalau di bulan Agustus ini ya yang per minggu itu bisa pesan ada 4-5 orang. Nah, tergantung nanti kegiatannya jenis apa, banyak yang piala itu jenis lombanya. Kayak seperti ini 2 set tetapi semuanya 3 kaki 4. Ini yang menentukan harga itu di kaki. Di kakinya ya? Ya. Sama tingginya tadi Sama ya? tingginya. Bahan itu pengaruh nggak? Bahan juga pengaruh. Dari bahan keramik ya marmer ini premium ya? sangat premium. Nah, karena dari sisi pengerjaannya marmer ini yang tingkat kesulitannya yang luar biasa. Karena harus gergaji, ngelem dan resin. Resikonya juga besar ya? Besar. Menariknya, Arul juga turut mempromosikan produknya secara langsung melalui live di media sosial sambil memperlihatkan proses perakitan tropi. Arul berinteraksi dengan penonton, memperkenalkan berbagai produk, sekaligus menunjukkan bagaimana setiap tropi dirakit hingga siap digunakan. Cara ini menjadi salah satu strategi untuk mengenalkan produknya kepada lebih banyak orang, sekaligus membangun kedekatan dengan calon pelanggan. Ya, Sobat Nasik, saya sangat terperangah melihat karya dari Mas Arul. Gila, ini merangkai tropi, saya hitung tadi waktunya cuman kisaran 7 menit. Merangkai tropi hampir tingginya 2 meter, ini 170 sekian. Hampir sepadan dengan saya. Ini luar biasa nih karya Mas Arul. Ternyata, di luar dugaan saya. Bukan hanya pintar mengajar, tetapi pintar merangkai tropi. Mas Arul, kalau momen kayak gini tingginya hampir 2 meter itu biasa di momen apa aja? Biasanya lomba pramuka, Ya? sama lomba hadroh. Gitu. Jadi pramuka itu rata-rata lomba baris-baris, itu rata-rata pialanya tinggi-tinggi seperti ini. Nah, ini yang pertanyaan konyol di sini kan itu. Kalau sempet gak ini salah letak gitu ya? Sempet gak mengalami itu? Sebelum kita rakit, kita sudah siapkan dulu konsepnya. Dia mau pakai yang warna apa aja, kita disiapkan dulu sehingga untuk salah itu kayaknya Minim banget ya? Tidak di mapping ya? Owner Arul Tropi yang juga menjadi sosok pekerja di balik setiap pembuatan tropi berharap usahanya dapat terus berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat luas. Ia ingin karya dan produknya tidak hanya menjadi bentuk penghargaan, tetapi juga mampu membawa manfaat bagi banyak orang. Ya, sebetulnya Nasik, tanpa terasa
Saya hampir sehari di rumahnya atau di gedanya Mas Arul Tropi. Ini saya bantu packing. Ini hal termudah kalau packing. Tapi kalau urusan rakit-merakit, aduh, saya angkat tangan lah. Yang pasti luar biasa. Sosok seorang guru yang secara dominasi usaha menekuni bidang tropi. Dan ini sangat luar biasa sosok Mas Arul yang bertahan dari 2014 sampai sekarang. Sudah menelurkan ribuan tropi bagi peserta-peserta lomba utamanya. Oke, thank you Mas Arul. Muhammad Bahrul Sakrab. Mas Arul, ini apa nih pesannya di Dolan Asik, utamanya di programnya review teman-teman asik nih? Silahkan tonton Dolan Asik karena sangat menginspirasi bagi kita semua, bagi usaha-usaha yang mungkin masih merintis bisa hubungi Mas Arya di Dolan Asik gitu ya. Oke deh, terima kasih Mas Arul atas waktunya sudah serius menemani kita. Ya, yang pastinya tetap simak di JTV Kediri hanya di program Dolan Asik mengasihkan.